Nah, teman-teman, ini video terakhir ya, teman-teman, pada kursus kita di minggu ini. Sebelumnya kan teman-teman itu sudah tahu, tentang containment gitu, dalam mengatur elemen pada halaman desain kita. Nah, sekarang mari kita bahas satu lagi terkait dengan bagaimana cara mengatur tata letak atau layout konten desain kita dengan baik, yaitu adalah white space gitu ya. Penggunaan white space dalam layout. Apa sih sebenarnya space itu gitu, teman-teman? Nah, ketika teman-teman misalnya menulis kata-kata, kan di antara kata-kata itu ada spasinya gitu. Nah, dalam kata-kata itu ada spasinya nih. Space itu spasi gitu. Kemudian kalau kita melihat layar beranda handphone kita, itu kan suka ada spasinya tuh. Ya di setiap atau di antara setiap icon aplikasinya. Tuh. Nah, spasi ini kalau di UX itu namanya adalah white space, teman-teman. Jadi white space ini adalah gap antara elemen dalam sebuah desain gitu. Perlu teman-teman ketahui juga bahwa white space ini seringkali juga disebut sebagai negative space. Jadi kita akan membahas kenapa sih gitu. Kenapa sih white space ini itu penting buat desain kita atau penting dalam membuat desain aplikasi atau website gitu. Pertama, penggunaan white space itu memberikan penekanan pada titik fokus dalam desain kita, teman-teman. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah memfokuskan pengguna ke tindakan apa yang sebetulnya pengguna lakukan pada website atau aplikasi kita. Misalnya pada halaman Google Search ini nih. Kan search box dan logonya itu kan dikelilingi banyak white space, teman-teman. Jadi si user atau penggunanya itu lebih fokus ke konten yang ada di tengah ini gitu. Nah, itu maksudnya titik fokus pengguna itu. Jadi white space-nya membantu untuk pengguna itu lebih fokus ke konten yang ada di tengah ini gitu. Dan juga lebih fokus untuk melakukan tindakan itu mencari gitu. Nah, kedua, kenapa sih kita harus menggunakan white space dalam desain kita? Itu adalah tadi ya, membantu mengelompokkan item-item yang juga dikenal sebagai proximity ya. Terkait proximity nanti teman-teman baca artikelnya di bacaan ya. Jadi pelajari link yang sudah disediakan, teman-teman nanti bisa belajar sendiri di link itu. Apa sih sebenarnya proximity itu, dan juga di sana nanti ada banyak sekali laws UX yang lain yang bisa teman-teman pelajari sendiri. Nah, ketika elemen-elemen seperti misalnya tombol atau teks ditempatkan yang berdekatan satu sama lain pada halaman, pengguna akan secara alami, oh elemen ini itu satu kaitan gitu, atau menyatu nih, atau nyambung gitu. Nah, beda halnya dengan ketika misalnya elemen-elemen tersebut itu ditempatkan secara berjauhan satu sama lain. Maka pengguna akan menganggap bahwa oh elemen-elemen itu tidak terkait nih, jadi menganggap terpisah gitu elemen-elemennya. Nah, sebagai contoh mari kita lihat proximity itu seperti apa sih gitu ya. Nah, kalau dilihat dari gambar ini, elemen-elemen ini itu dianggap satu kesatuan nih, satu kesatuan dengan jarak yang sama gitu kan ya. Ini ke sini sama, ini ke sini sama. Nah, ini dianggap satu kesatuan nih sama user kita. Nah, kalau misalnya ada white space nih di antara elemen ini dianggapnya nanti, oh ini elemennya terpisah nih dengan elemen ini gitu ya. Nah, itu yang dinamakan apa, white space itu memisahkan elemen-elemen atau memisahkan item-item ya, atau disebutnya dengan proximity. Nah, itu ya yang kedua kenapa kita harus menggunakan white space. Terus juga white space itu membantu keterbacaan, teman-teman. Nah, maksudnya membantu keterbacaan ini adalah agar desain kita lebih fokus pada setiap elemennya. Nah, lihat contoh di desain ini, teman-teman. Desain website ini. Yang kiri ini sedikit white space-nya gitu ya. Karena penggunaan fontnya itu lebih besar gitu ya. Gambar juga lebih besar. Jadi kayak elemen-elemennya itu berdekatan gitu ya. Terus juga kayak gimana ya, kita kayak sesak gitu ya melihatnya. Kalau desain web sebelah kiri ini, kita bandingkan dengan sebelah kiri, ini sebenarnya kontennya sama gitu ya, tapi punya banyak white space gitu ya. Penggunaan fontnya agak lebih kecil gitu, dan gambarnya juga lebih kecil. Jadi ketika kita melihat setiap elemennya itu jadi mudah terbaca gitu, dan enak dilihatnya gitu. Nah, ini jadi
Nah ini kenapa kita harus menggunakan white space jadi kayak, oh desain ini lebih enak loh gitu daripada ini kan terlalu sesak gitu. Nah kalau ini kan lebih, oh ini lebih enak lah gitu. Oke teman-teman ada satu hal yang perlu teman-teman ingat tentang white space gitu. Memiliki terlalu sedikit white space itu sebetulnya bisa meningkatkan kemungkinan kesalahan-kesalahan user. Misalnya, beberapa pengguna itu mungkin secara tidak sengaja menekan tombol yang salah jika misalnya tidak ada cukup ruang atau tidak ada white space di antara tombol tersebut gitu, di antara tombol-tombol, dengan elemen yang lainnya. Jika elemen-elemen desain kita itu banyak menggunakan white space, teman-teman, itu justru sebetulnya akan meningkatkan revenue bisnis kita, teman-teman. Sudah terbukti pada aplikasi atau website yang menggunakan banyak white space, seperti contohnya Tokopedia. Jadi bisa meningkatkan penjualan hanya karena elemen tombolnya itu lebih banyak white space-nya. Jadi pengguna itu lebih fokus untuk mengklik tombol itu sehingga otomatis juga akan meningkatkan revenue bisnis kita, penjualan juga meningkat gitu. Yaitu pengaruh baiknya Good UX atau ya aplikasi kita memiliki Good UX. Itu seperti itu meningkatkan revenue bisnisnya. Barangkali demikian teman-teman untuk video kali ini dan juga mengakhiri kursus di minggu ini. Semoga teman-teman bisa mempraktekkan, semoga teman-teman bisa mengikuti juga dan juga bisa lebih belajar banyak pada minggu ini. Sampai jumpa di live session teman-teman. Barangkali demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.